madrasah yang model Zainul Hasan Genggong menggunakan dua bahasa. Yang pertama yaitu bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini sebagai pendorong ataupun pendorong program selanjutnya, yakni program baca kitab kuning. Dengan adanya dominan bahasa Arab dan baca kitab kuning, maka santri lebih cepat memahami untuk lancar dalam membaca kitab kuning. Untuk yang kedua ada bahasa Inggris, bahasa internasional, di mana bahasa yang digunakan dalam era modern sekarang, dan bahasa Inggris ini diterapkan di madrasah Alia Model Zainul Hasan Genggong dengan mempelajari listening, reading, speech, dan grammar. Untuk selanjutnya yakni rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil di sini, yang pertama ada bagaimana formulasi madrasah berbasis bilingual di madrasah Alia Model Zainul Hasan Genggong. Yang kedua ada bagaimana implementasi madrasah berbasis bilingual di madrasah Alia Model Zainul Hasan Genggong. Dan yang ketiga ada bagaimana evaluasi dan hasil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui atau menelaah seberapa besar manajemen suatu program bilingual dari perencanaan sampai pelaksanaan hingga evaluasi. Untuk yang selanjutnya yakni ada penelitian terdahulu. Di penelitian yang pertama yakni Nurul Abidin Samsul Arifin dengan penelitiannya yang berjudul manajemen hasil penelitian yakni di formulasi program bilingual, yakni ada beberapa temuan. Yang pertama dari desain program bilingual. Jadi di madrasah Alia Model Zainul Hasan Genggong yang pertama mengacu pada Pondok Gontor, di mana Pondok Gontor ini sebagai acuan atau gambaran mereka untuk melaksanakan suatu perencanaan program bilingual. Untuk yang kedua yakni pedoman buku saku bilingual. Pedoman buku saku ini sebagai bahan ajar untuk penambahan vocab ataupun mahfudot sebagai kosakata dalam komunikasi berbahasa. Untuk yang ketiga ada skema terstruktur. Skema terstruktur ini yakni jadwal dari suatu pembelajaran program bilingual, mulai dari pemahaman sampai dengan praktek. Selanjutnya ada workshop tenaga pengajar. Sebelum semua pengajar terjun di lapangan, maka diadakan workshop tenaga pengajar. Gunanya agar sama-sama kita diskusi ataupun praktikum dan sama-sama kita menyatukan tujuan untuk suatu program bilingual tersebut. Dan untuk yang terakhir yakni ada aksi pendukung kebahasaan di madrasah Alia Model Zainul Hasan Genggong, yakni mendukung pergerakan aksi pendukung kebahasaan dengan mengeluarkan pengabdian dari guru dakwah ataupun guru dari gontor, dan itu sebagai motivasi atau dorongan siswa agar bisa menelaah ataupun meniru komunikasi bilingual tersebut dari guru-guru yang pengabdian di madrasah Alia Model Zainul Hasan Genggong. Dan selanjutnya ada implementasi program bilingual. Implementasi ini meliputi tasjidul lughah. Tasjidul lughah ini dilakukan pada pagi dan malam. Di pagi hari itu setelah pengajian. Di madrasah Alia Model ada pengajian dan seterusnya ada penambahan vocab dan mahfudot. Untuk di malam hari itu dilaksanakan pada malam Sabtu, malam Minggu, malam Selasa, dan malam Rabu. Dikarenakan itu tidak ada kegiatan pesantren, maka digunakan untuk tasjidul lughah malam, penambahan mahfudot. Penambahan mahfudot itu dibagi dari berbagai minggu. Minggu pertama penambahan mahfudot, minggu kedua pendengaran musik tentang bilingual atau language Arabic. Terus untuk yang ketiga itu biasanya dilakukan seperti hitobah atau speech di depan semua peserta didik madrasah Alia Model Zainul Hasan Genggong. Dan untuk yang keempat ada KBM kelas intensif bahasa Inggris dan bahasa Arab. Di sini kelas intensif ini dibagi menjadi 4, yakni kelas 10-1, kelas 10-2, kelas 10-3, dan kelas 10-4. Kelas 10-4 ini yakni siswa yang benar-benar belum mengetahui tentang apa itu bilingual dan masih minim kosakata dan mahfudotnya. Dan untuk kelas 10-1 yakni santri yang sudah lumayan mahir, 80% sudah mahir
menerapkan dua. Yang pertama ada rapat akademik. Jadi evaluasi dari semua program maka akan disampaikan ketika rapat akademik. Dan ketika sudah menemukan suatu solusi, maka adalah muncullah teori pembinaan intensif. Jadi ketika ada santri yang bermasalah ataupun santri yang tidak pernah hadir di dalam kegiatan yang mendukung adanya program bilingual, maka akan adanya pembinaan intensif dari guru-guru atau pembinaan dari penanggung jawab program bilingual. Itu saja yang saya sampaikan. Kami terima kasih. Sebelum saya sendiri berada di dalamnya, pertama saya mempersilakan kepada Bapak Pembimbing. Silakan. Terima kasih. Pak Umi ya. saya sampaikan. Apa ya pada mengangkat itu madrasah berbasis pendidikan? Melatar belakang saya, yang pertama saya bertempat di pondok pesantren karena kami sebagai pengurus Sahabat Ustaz, jadi kami mengambil tertarik dengan judul program bilingual, di mana tidak semua pondok itu bisa mengeklaim lembaga yang berada di pondok dan mengambil program unggulan bilingual yang berjalan sudah berlama, misalnya sekian lama. Dan program ternyata program bilingual di madrasah yang model ini mungkin dikatakan cukup lama gitu, karena dari 2003 yang disahkan sama Kiai sampai sekarang masih berlanjut programnya seperti itu. Mbak itu sebetulnya mau meneliti program bilingual, apa manajemen madrasahnya? Dari manajemen berbanyak Ustaz. Tidak bisa, siapa yang tegas? Mbak itu mau meneliti manajemen madrasahnya, apa program bilingual yang ada di madrasah? Program bilingual yang ada di madrasah. Kalau tadi saya dipaparkan oleh Mbak itu kan saya mengingatkan kan Mbak mendeskripsikan mengenai program bilingual secara menerus, belum tidak disentuh ya mengenai bagaimana teknik pengelolaan di dalam bersama-sama. Makanya saya tanya Mbak itu sebenarnya mau yang mana sih supaya skripsi itu jelas apa namanya kaminya laki atau perempuan, kira-kira gila lah. Karena itu dijawab Mbak ini mau mengikuti apanya sih? Kami tidak mengikuti program bilingual yang berbasis di madrasah. Iya, berarti mengikuti program bilingual. Kalau begitu kenapa kok tidak langsung ke program model ya, program ini ada aja ya, apa saran ini terserah. Model program bilingual di madrasah aja, misalkan itu. Tapi kalau Mbaknya ingin meneliti mengenai program bilingual ini yang ada di madrasah, bagaimana sih pengelolaannya? Ini bagus lagi, beda lagi. Berarti Mbaknya mau menelusuri bagaimana sih pengelolaan program bilingual itu gimana? Ya beda lagi kan? Pengelolaan program bilingual yang ada di model gimana sih lah? Ini maka betul lah yang disampaikan Mbak tadi, karena tidak semua perhatian punya program bilingual. Tentu ini dikelola dong dengan sebuah manajemen yang bagus, yang apa? Nah, bagaimana? Nah, ini pastinya Pak Batuk sebagai orang manajemen menelusuri di situ mengubah itu gimana. Jadi objeknya itu bilingual tadi yang ditelusuri program apa bilingual pengelolaannya. Itu bisa jadi dua ini, pengelolaan atau manajemen pengelolaan program bilingual di madrasah percontohan. Pengelolaan saya manajemen juga, pengelolaan program bilingual di tingkat madrasah. Ini simpel aja, keren. Itu, tapi Mbaknya kalau membahas program bilingual yang juga merupakan bagian daripada jurusan komunikasi, public speaking, dan perencanaannya, maksud saya bilingual sudah
bagaimana mengelola itu eksistensinya itu kan butuh juga. SDM-nya kayak apa, kurikulumnya kayak apa, gitu. Mantap sebetulnya. Kedua, coba di rumus masalah sana itu baik saya sebutkan kepada apa yang Pak sampaikan tadi mengenai apa program minimal, ya kan? Di rumus masalah pertama ini mau kemana ini? Ya, rumusan masalah pertama ini mau mencari apa? Kan bukan mau mencari. Untuk urusan masalah ini kami menjelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan, sama evaluasi. Ya, pertama, bagaimana formulasi madrasah itu apa maksudnya? Maksudnya rencana madrasah sebelum membentuk program minimal. Namanya formulasi ya? Kalau ini juga formulasi ya. Formulasi begitu ya? Kalau di manajemen kemarin kami diskusi sama Kopi, rata-rata kalau manajemen formulasi saya. Bagaimana perencanaan itu? Beda ya formulasi sudah bentuk pada hasil. Oke, jadi maaf lagi. Kalau pertanyaan pertama berbicara perencanaannya, ya kan? Perencanaan tadi sama tadi pelaksanaannya tadi juga, termasuk evaluasinya tadi kan gitu tadi. Nah kalau masih ditanyakan lagi di masa kedua, di masa ketiga, coba lihat. Berarti urusan masalah kedua dan ketiga ini menggugurkan pertanyaan sampai yang pertama tadi. Kan iya Pak. Pertanyaan kedua itu bagaimana implementasikan masalahnya implementasi penerapan, pelaksanaan action activity-nya. Sementara activity sudah banyak menjelaskan di pertama tadi. Katanya Mbak, ada tadi bilang, apa sebab maksudnya pertanyaan pertama ini formulasi madrasah ini Mbak jelaskan itu loh Pak, seperti pelaksanaannya, perencanaannya, pelaksanaannya, pengembangannya dan evaluasinya. Kan begitu Mbak jelaskan. Maka saya tanya lagi nomor 2. Enggak, kalau begitu sama-sama dua dan tiga ada artinya dong. Kan sama dengan jawaban Mbak tadi. Ayo, ini semakin hangat Pak, karena Mbak terakhir. Susah ya, tapi kalau Mbak itu jam 12 tadi itu apa? Kalau buat terakhir ini bisa Mbak sidang 2 kali, dia 2 kali. Saya untuk yang formulasi ini kita memastikan perencanaan sebelum adanya program minimal. Terus untuk yang kedua ini implementasi, yakni pelaksanaan. Jadi dari pembentukan perencanaan tersebut apakah sudah terjadwal pelaksanaannya gitu. Jadi itu masuk di implementasi. Dan untuk yang ketiga baru evaluasi. Itu ya Pak ya. Nanti kita play juga. Satu. Sebentar. Desain. Tapi formulasi ini kesimpulannya berisikan desain program minimal, buku pedoman 1, skema yang terstruktur, workshop. Tapi Mbaknya tadi menjawabnya beda. Aksi pendukung, kemudian pada pelaksanaan itu untuk pelaksanaannya yang sudah ya tadi luar ya kemudian mampu ya di luar yang lain. Makanya tadi lain kali saya Mbak sejak awal Mbaknya mau meneliti program minimalnya apa, mau meneliti pengelolaan program minimal artinya beda. Kan ya Pak ya? Wah itu kalau sampai mau meneliti program mau meneliti pengelolaan program minimal apa saja bisa sampai sebagai MBA itu loh ya mantap Pak, betul Pak, itu mantap sekali pengelolaan program minimal di madrasah. Tidak ada Bapak saya tidak ada sama kembangkan pada fungsi bangsa ini
Cukup, terima kasih. Mudah-mudahan lulus nanti saya rapat lagi. Oke, terima kasih. Lulus lah. Oke, saya sepakat dengan Pak Aziz tadi. Jadi ini dua ini yang berbeda. Sedangkan fokusannya hanya dengan paparan tadi di sini itu juga bilingualisme, kemudian program bilingual yang saya katakan tidak menyentuh sama sekali manajemen madrasahnya. Fokusnya namanya itu adalah manajemen madrasah berbasis bilingual. Tapi yang Anda katakan bilingualisme, bilingualisme saja program bilingual. Jadi lebih tepatnya ini memang saya sepakat untuk dirubah judulnya ini. Oke, kalau pakai pengelolaan aja, oke, atau pakai manajemen sini ya. Ini bahaya bahasa saya. Manajemen program bilingual, oh ya di madrasah. Jadi manajemen madrasahnya ini, kalaupun tetap pakai ini harus ada titik temunya. Jadi antara manajemen madrasah berbasis bilingual, program bilingualnya itu dengan manajemen madrasahnya itu seperti apa, di mana titik temunya itu di mana? Iya betul Pak, betul Pak. Karena bilingual itu sebagai berbasisnya, yang ditekankan tetap polanya. Iya, pengelolaan. Manajemennya. Itu ya, coba ini lagi. Kemudian yang kedua, dua bahasa yang saya gunakan tadi. Di teorikal ilmu atau di syaratan teorinya ada bahasa ibu, bahasa Khusus itu di dua dari karakter konseptual bisa karakter konseptual itu dari menggunakan bahasa ibu. karakter konseptual itu kan kami menonjol ke bilingualisme Ustaz. Bilingualisme itu ada dua, yakni dari monolingual dan bihasa. Monolingual itu artinya menggunakan satu bahasa, yakni bahasa ibu, bahasa yang yang sudah pertama kali diajarin, entah itu dari lingkungan sekitar. Kalau emang lingkungan sekitarnya pakai bahasa Madura ataupun bahasa Jawa, ya mungkin sudah meniru dengan lingkungan sekitar tersebut Ustaz. Tapi kalau buat bahasa itu menggunakan dua bahasa. Yang pertama dari bahasa ibu, bahasanya layaknya di bahasa kita sendiri, dan yang kedua itu dari bahasa minat dan bakat ataupun kita mengikuti program yang ada dalam suatu lembaga tersebut. Maksud saya begini, jadi yang saya katakan di sini di depan itu juga dua bahasa yang digunakan di FH model itu adalah bahasa Inggris yang di dalam yang dikembangkan adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Harusnya di situ dia melakukan menjadi kerangka konsep atau kerangka konseptual di dalam sampai menggambarkan di situ. Harusnya juga di situ masuk. Tetapi yang kami gambarkan di kerangka konseptual bahasa ibu dan Bahasa asing. bahasa asing. Oke. Tapi di situ juga harus dimasukkan juga bahasa Asing, bahasa Inggris juga harus dimasukkan seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya masuk ke metode penelitiannya. Sampai menggunakan metode penelitian kualitatif. Sampai memaparkan di situ jenis pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian apa ya? Deskriptif. Jenis penelitiannya kualitatif. Pendekatannya. Kemudian jenis penelitiannya. Jenis penelitiannya dari wawancara saya. Enggak. Mana ada ini? Saya mau dari sana. Siapa ya? Kalau bercanda yang serius, kalau mau bercanda yang serius, wawancara itu adalah teknik penelitian. Jenisnya, entah itu studi kasus, etnografi, fenomenologi, studi kasus. Studi kasus itu seperti apa? Studi kasus itu masalah kalau ada perkosaan baru itu, kalau berangkat dari studi kasus. Betul Pak, kalau misalnya ini ada kasus di sana, Anda itu Anda masuk. Sementara Anda tadi menyampaikan Pak, bahwa program bilingual ini sudah lama terjadi. Berarti bukan betul Pak. Anda ini salah jawabnya sama dengan sini. Metodenya sangat lemah. Tapi kan Baca-baca dari sini. tapi sama ini kan Pengalaman aja. Tapi tolong dirubah, jangan hanya dilihat. Metode penelitiannya tolong diperbaiki lagi, diterang lagi. Ini masuk ke kualitatif dengan jenis penelitian apa? Fenomenologi. Ya.
atau etnometodologi. Itu ya. Jadi saya pikir bukan ini studi kasus, karena kalau studi kasus berangkat dari sebuah kasus atau sebuah fenomena yang ingin melakukan sebuah pemecahan masalah. Ya. Jadi deskriptif itu bukan jenis ini. Deskriptif, tapi jadi harus dengan pendalaman itu ya. Kemudian yang terakhir dikaitkan dengan terdahulu ini masih masa proposal ya. Rencana masih ada rencana penelitian, maka sudah ini loh, sudah sudah saya gini kan, matang sama dengan saya kan. Bagus, rencana ini bagus, tapi butuh penyempurnaan lagi. Biar nanti sama anda, gitu ya. ya. Oke, sudah. Jangan bilang ada studi kasus. Kalau tidak ada kasus, biar membangga tidak ada kasus, ya. Oke, tadi kan sudah bilang apa namanya di situ, ya. Sudah lama di rumah Pak. Tadi ada jawab apa ini kasus Pak. Kita kena kasus apa? Saya. Orang Indonesia ya.